Baik, saya mau perkenalkan untuk produk Sokomek ya. Untuk tipe Multis M18 ini produk baru. Saya akan berikan beberapa uh, tutorial untuk settingnya ya. Untuk wiringnya sama seperti umumnya power meter yang lain. Kita untuk power supply-nya itu di 220 ya. Di sini ada L, N, G, ini power supply. Dia range-nya di 85 sampai 275 volt. Untuk tegangan bolak-balik dan 120 sampai 380 di tegangan searah. Jadi bisa pakai dua ya dia. Tinggal kita kebutuhannya di mana. Dan untuk changing tegangan ini ada V1, V1, V2, V3 sama N. V1 sebelah kiri, V2 sebelah urutan kedua dari sebelah kiri, V3 dan netral di terakhir atau mungkin paling sebelah kanan ya. Karena saya pakai 220, kita pakai V1 sama netral aja. Dan untuk yang di atas ini kan tadi yang voltage ya. Untuk sending tegangan ini power supply. Dan ini untuk sensing arus ya, current inputnya 1 atau 5 ampere. Di sini I1 biasanya di R ya, I2 di S, I3 di T. Untuk S1 nya sebelah kanan kiri, urutan kedua S2. Sama seperti S juga T sama seperti itu juga. Karena saya pakai satu pas, saya pakai yang paling sebelah kiri ya, yang ini tadi ya, S1 sama S2 nya di I1 sebelah sini. Nah ini I1, I2, I3. Oke, untuk ini, kalau ini untuk port komunikasinya RS485 A, B sama G ya. A itu di plusnya, B itu di minus, G untuk grounding ya. Cuman itu aja. Kalau untuk digital input outputnya nanti menyusul. Ini option kalau kita mau gunakan aja ya. Dan di sini ada baterai RTC ya, real time clock ya, untuk menyimpan memori time metering aja ya. Jadi kalau misalnya habis ini bisa diganti. Oke, saya lanjut untuk settingnya. Untuk settingnya, karena saya pakai tadi di satu pas dua wire itu, atau di 220, untuk setting awalnya kita tekan tombol E ini selama 2 detik. Ini layar sentuh ini ya, kita touch saja atau kita sentuh aja selama 2 detik, dia akan masuk pas kosong-kosong bawahnya. Password defaultnya atau standarnya dia pakai 1000 ya. Kita arahkan ke atas, kita pencet ini tadi, habis itu tahan 2 detik di sini. Nah, untuk menu pertama dia keluar untuk setting RS485 communication. Ini nanti ya, berikutnya aja ya. Kita langsung lanjut ke CT aja. CT untuk option kedua ada CT, pengukuran arus. Ini kita tahan 2 detik. Ini di secondary ya, jadi di
pengukuran secondary-nya ya, di CT secondary-nya ini per 5 sama per 1. Untuk cara settingnya, tahan 2 detik, arahkan ke bawah. Cuman ada 2 option ya, 1 dengan 5 ya, secondary-nya ya. Oke, karena saya pakai di sini 150 per 5, jadi saya setting di 5 untuk secondary-nya. Habis itu tahan 2 detik, ada tulisan good tadi ya, itu dia menyimpan kalau udah timbul itu. Oke, lanjut untuk CT primary-nya, arahkan ke bawah. Karena tadi 150, sama juga settingnya, kita tahan 2 detik, kita gulir ke kanan. Kalau kita mau tambahkan, memang kalau CT-nya tadi 250, kita arahkan ke atas, habis itu tahan 2 detik. Nah, ini good, dia berarti udah nyimpan. Nah, karena aku pakai 150 tadi, ini tahan 2 detik, arahkan ke kanan, ini gulir kanan juga sih, ke kanan, kurangi nilainya 150, tahan 2 detik, dia akan menyimpan untuk konfigurasinya. CT untuk tegangan, karena aku pakai 220, ini kita keluar lah ya setelah CT ya, keluar, kita setting di tegangan PT. PT ini trafo tegangan ya, atau tegangan yang akan diukur rasionya juga, karena ini bisa dipakai untuk tegangan menengah, bahkan tegangan dari tegangan rendah ke tegangan menengah ya. Ini kita tahan 2 detik, karena yang aku pakai 220, ini saya tahan lagi 2 detik lagi. Nah, di sini saya setting 220, saya tambahkan nilai depan untuk secondary-nya ya, untuk PT secondary-nya 2, gulir kanan, tambahkan lagi 2. Habis itu karena 220 di secondary-nya, saya tahan 2 detik, habis itu dia menyimpan ya. Untuk PT 1-nya, karena dia kan nggak pakai ini trafo tegangan, jadi kita arahkan juga ini untuk setting 220. Ini 20.000 kV ini ya, 20 kV atau 20.000 volt. Kita arahkan ke kanan, ini jadikan 0, arahkan ke kanan lagi, ke kanan. Habis itu ini tambahkan nilai jadi 2, gulir kanan, ini jadi 2 juga, gulir kanan, ini jadi 0. Jadi di primernya juga 220, karena kita nggak pakai trafo tegangan ya. Habis itu tahan 2 detik. Nah, PT1 ini di primary, PT2 ini di secondary. Berarti 220 per 220 berarti cuma 1, jadi nggak ada faktor pengalinya cuma 1 ya. Oke, kita kembali setelah setting CT tadi dan setting tegangan yang akan diukur. Biasanya kita ke ini, kita kembali, kita ke sistem ini, sistem pengawatan ya, atau wiringnya, sys type. Ini jadi tipe wiring yang akan kita gunakan untuk metering ya. Tahan 2 detik. Di sini ada 1 pas, 2 wire, 1 CT. Jadi 1 pas, 2 wire, 1 CT. Karena aku pakai cuman 1 pas dan 2 kabel, 2 wire, dan pakai 1 CT, jadi aku settingnya di 1 pas, 2 wire, 1 CT. Kalau mau pakai koneksi yang lain, wiring yang lain, itu kita tahan 2 detik. Kita tahan 2 detik ya tadi ya, belum ya tadi. Bentar, kita tahan 2 detik. Habis itu arahkan ke, kita mau pakai 3 pas, 4 wire, 1 CT. 3 pas 4 wire, 3 CT.
3 pas 3 wire 2 CT. Dan ini yang tak pakai karena aku pakai 1 pas 2 wire. 2 wire karena di sini ada pas sama netral aja ya. Saya tahan 2 detik. Oke. Untuk yang lainnya mungkin bisa nanti boleh konsultasi atau tanya-tanya lah, karena ini kebanyakan yang di setting kebanyakan di anu aja, di CT arus, tegangan, sama sistem koneksi aja. Sebenarnya banyak juga sih anunya ini, fiturnya auto display scroll. Di sini jadi tampilannya dia itu bisa scroll, menampilkan nilai-nilai yang akan ditampilkan di displaynya. Dia akan scroll dari mulai tegangan, watt, kilowatt, pokoknya semua nilai-nilai yang ada di power meter ya. Ini tahan 2 detik. Di sini ada on, berarti dia akan scrolling terus. Tapi kalau kita nggak mau scrolling, kita pinginnya tegangan aja, ya udah kita arahkan ke off. Nih, atau mungkin yang lain gitu. Sesuai menu tombol nanti ya yang dipakai. Tapi karena saya ingin menunjukkan fitur scrollnya, saya hidupkan aja ini ya. Oke, on. Saya tekan 2 detik. Nah, udah. Habis itu kita keluar. Di sini akan saya tunjukkan juga ada untuk settingan digital output, digital output, digital input tadi ya. Ini digital input, ini digital output. Ini SOE atau sequence of event atau perekaman suatu kejadian lah, info. Kalau untuk reset ini semua nilai-nilai akan di reset ya. Demand PT. Oke, demand ini kalau kita mau setting tarifnya juga ini nanti bisa lah, tapi umumnya kebanyakan kalau mau pakai untuk tarif bisa konsultasi. Tapi kebanyakan kalau untuk display barang ini biasanya settingnya cuma di arus sama tegangan, cuman sama sistem koneksi aja ya. Oke, demand, time, refresh. Oke. Oh iya, tadi ada satu kelebihan untuk sistem ini ya. Biasanya kalau kita kadang-kadang ada suatu wiring itu kebalik ya, jadi S1 nya masuk di S2, S2 nya masih di S1 dari trafo arus. Ini ada untuk settingannya. Jadi kalau misalnya ada terbalik, itu dia bisa kita setting via konfigurasi tanpa merubah wiring yang sedang berlaku. Jadi kalau misalnya suatu pabrik sedang operasional dan ada memang salah wiring, itu kita harus mematikan untuk memperbaikinya kan. Jadi ini nggak usah, kita hanya perlu ubah di settingan aja. Untuk di settingan itu kita bisa ngubah di sebentar saya ada ini beberapa petunjuk yang aku agak lupa sih sebenarnya, tapi maksudnya aku simpan, cuman aku karena terlalu banyak ya jadi agak lupa juga nih. Di sistem kita cari di sistem ini. Oke, sistem type kita arahkan gilir ke bawah ya. Di sini ada CNCT. Di sini kita kalau misalnya ada terbalik, kita tahan 2 detik di sini. Di sini ada pas 1 forward. Jadi kalau memang
ada terbalik, itu kita ini kita tinggal balik di reverse, forward sama reverse aja ini optionnya ya. Jadi kita akan ke reverse, habis itu kita tekan 2 detik, dia akan menyimpan. Jadi secara otomatis wiring yang terbalik dari CT tadi akan diperbaiki dalam sistem metering ini. Sama juga pas 2 juga seperti itu, pas 3 juga seperti itu. Jadi kelebihannya ini mempunyai autocorrect untuk CT wiringnya ya, untuk pengukuran meteringnya ya. Oke, kita kembali lagi ke menu awal. Ini hasil pengukurannya. Tegangannya nggak terlalu bagus ya, 209, memang segitu di tempatku tegangannya. Dia akan scroll terus, harusnya 0, belum ada pemakaian beban ya. Ini THDV ini 2,91 THDI kosong karena dia nggak ada beban juga. Dia di power factor kosong, di frekuensi tadi 49,8 ya. Arus maksimal dengan maksimal ini beberapa fitur ya. Sekarang saya coba untuk ngasih beban ya. Kita arahkan ke arus saja berarti. Ini di sini ada tulisan bentar 220 300 watt ya. Oke. Kita coba, kita akan colok ke sini ya. Ini udah saya kasih CT arus dan saya koneksikan ke sini. Kita akan lihat apakah dia akan keluar bebannya. Saya colok ya. Oke. Keluar itu 1,282. Dan ini posisinya hidup. Saya matikan flashnya ya. Nah, ini hidup. Dia ngukur 1,291 ya. Kalau kita udah naik, belum ya, ini THDI tadi. Kita ke arus lagi 1,290. Kalau kita hitung wattnya kurang lebih, sebentar, dia kan karena awal ya tadi ya, 1,290 kalikan 209 karena tegangannya 209, berarti kurang lebih 269 watt. Kalau ingin pastinya kita harus mengukur di sini juga ya, di kabel atau mungkin di sini lah, pakai trafo, pakai ini ya, bukan multi, pakai apa ini, ampere meter. Dia akan berjalan terus. Tegangannya tadi di 206 turun, dia kadang kena beban, jelek banget. Kospinya dia 1. Wattnya dia berapa watt ya? Watt 263, bener kan? 263. Ini karena tadi belum tak ganti ya. Kenapa dia keluar minus? Karena ini tadi wiringnya benar, cuman settingannya belum tak balik. Sekarang saya balikkan. Sini 1, tahan 2 detik, arahkan ke sistem
tahan 2 detik, tahan lagi 2 detik. Oh sorry, type CNCT ini. Nah di sini refresh ya tadi ya, makanya dia keluarnya minus. Kita perbaiki di sini, tahan 2 detik, arahkan ke forward. Oke, good. Habis itu kita keluar. Apakah benar sudah plus? Nah, sudah plus. Jadi ini tadi yang saya namakan auto correct. Dengan harga yang murah, fiturnya ada secanggih itu. Tegangannya turun terus. Arusnya 1,269, wattnya 259 atau 260. Tegangannya 205. Power factornya 1, karena nggak terlalu ini kan bukan termasuk induksi ya. Tegangan buat var, karena ini nggak ada keluar varnya makanya dia 1. VF ini kalau 1 jam udah kelihatan ini. Oke, sekian dulu saya rasa. Dengan harga ekonomis tadi canggih, ada autocorrectnya. Demikian untuk setting produk Sukomek untuk tipe Multis M18. Jika ada pertanyaan lagi bisa langsung kontak ke Tunas Muda. Terima kasih.